menjadi wanita-wanita yang utuh. Shalom, selamat datang di ibadah Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Sebentar lagi ibadah akan segera dimulai. Semua jemaat silakan menempati tempat duduk. Mari menenangkan hati dan pikiran melalui saat teduh singkat. Kita siapkan diri untuk beribadah kepada Tuhan. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tentram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya, walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai ke dalaman hatiku. Selamat pagi, jemaat sekalian yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Berharap kita semua dalam keadaan baik dan penuh sukacita. Terima kasih atas kesetiaan Anda para jemaat sekalian. Bagi Anda yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung. Kami menyambut dengan penuh sukacita kehadiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Demikian yang menyaksikan dari rumah, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan. Biarlah suasana ibadah dan penyembahan pagi hari ini membawa kita penuh dengan damai sejahtera. Berikut beberapa informasi kegiatan gereja di minggu ini yang perlu diperhatikan. Kebaktian tengah minggu akan diadakan setiap hari Rabu
pukul 17.30 di ruang kebaktian GBI Bait Lahim. Dimohon para jemaat dapat mempersiapkan diri dan ambil bagian bersama-sama dalam kebaktian doa Rabu minggu ini. Persekutuan Kaum Muda akan diadakan pada hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 6 sore di ruang kaca kelas B-Kids dengan judul Adik Bertanya, Kakak Menjawab. Naik kelas, lulus sekolah, masuk ke jenjang baru, pasti ada pertanyaan, ada rasa bingung, bahkan ada kekhawatiran. Lewat sharing kita kali ini, kita akan ngobrol santai, saling berbagi pengalaman, dan belajar bertumbuh bersama Tuhan. Yuk datang! Siapa tahu pertanyaanmu juga pernah jadi cerita kakak-kakak sebelum kamu. Sampai ketemu hari Sabtu 11 Juli 2026 jam 6 sore. PKMB goes to KL. Eits, bukan Kuala Lumpur, tapi Kampung Laut. Persekutuan Kaum Muda akan mengadakan perjalanan pelayanan pada tanggal 16 sampai 17 Agustus 2026. Di sana, kita akan ikut pelayanan KKR, mengenal jemaat di Pos PI Kampung Laut, dan seru-seruan bareng di acara 17 Agustusan. Dengan biaya kontribusi Rp75.000 per orang dan kuota terbatas, hanya untuk 15 teman-teman PKMB anggota gereja. Pendaftaran dibuka sampai 11 Juli 2026. Yuk ikut sebelum slotnya penuh. Kami mengucapkan selamat kepada para jemaat yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya damai sejahtera Kristus menyertai Bapa, Ibu, saudara sekalian. Informasi lebih lengkap dapat Anda simak dalam Warta Gereja. Dimohon jemaat sekalian dapat ambil bagian dalam kegiatan-kegiatan ini. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan ibadah, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Luar biasa, kita patut bersyukur kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena kebaikan kasih-Nya yang luar biasa, Dia boleh izinkan kepada kita semua pagi ini kita boleh bersama-sama ada dalam kebaktian yang pertama. Kita dapat menikmati hadirat Tuhan dan membesarkan nama Tuhan. Selamat datang, selamat berbakti bagi kita semua. Kiranya suasana hati, jiwa kita senantiasa tertuju kepada Tuhan. Sekali lagi selamat berbakti dan selamat bergabung juga untuk saudara yang ada di rumah. Terima kasih untuk waktunya boleh bersama-sama dalam penyembahan di kebaktian yang pertama Gereja Baptis Indonesia Bait Lahim. Juga yang ada di Australia, terima kasih untuk kesetiaan yang luar biasa boleh diberikan bersama-sama dengan keluarga besar Bait Lahim. Selamat bergabung dan silakan menikmati suasana penyembahan di Indonesia yang saat sekarang ini luar biasa Tuhan memakai untuk menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Kita berdiri bersama-sama, kita berdoa memohon pimpinan Tuhan pada pagi hari ini. Bapa yang kekal, kami sungguh berterima kasih kepada Engkau. Pagi ini Engkau boleh izinkan kami bernafas, tapi juga Engkau boleh izinkan kami ada dalam suasana penyembahan dalam kebaktian yang pertama. Kami juga berterima kasih Engkau boleh mengarahkan hati kami untuk senantiasa sejenak kami datang merasakan kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam hadirat-Mu, dalam penyembahan di dalam pagi ini. Kami berdoa Tuhan pimpin, Tuhan sertai, dan biarlah suasana penyembahan kami pada pagi hari ini membawa kesukaan di sorga dan juga membawa kami semua merasakan damai sejahtera yang berlimpah dan kekuatan baru boleh kami dapatkan. Nikmati dalam penyembahan pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapa Surgawi. Ini doa kami dan syukur kami
dan juga penyembahan kami letakkan ke dalam kuasa, kemurahan, dan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan membuka penyembahan kami pada pagi hari ini. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk kembali, Tuhan memberkati kita semua. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu jemaat sekalian. Sebelum kita memulai ibadah pada pagi hari ini, mari kita menenangkan hati kita untuk masuk ke dalam hadiratnya Tuhan. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai, kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Mari kita bersaat teduh sejenak. Kita siapkan hati kita untuk memuji Tuhan. Mari kita sama-sama katakan saat indah. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku.
Puji Tuhan, siapa yang menikmati kasih-Nya Tuhan hari ini? Puji Tuhan, semuanya menikmati kasih-Nya Tuhan hari ini ya. Mari kita terus memuji Tuhan, apapun keadaan kita hari ini, kasih dan penyertaan-Nya tetap menjadi alasan kita untuk terus menyembah Tuhan. Mari kita angkat pujian, Ada Lagu Dalam Hatiku. Suara Yesus, jangan takut, ku besertamu, hidupku sentosa terus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan. Ayat kedua, saya mau dengar kaum wanita. Bersama-sama, Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan. Ayat ketiga, saya mau dengar kaum pria saja. Bersama-sama. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan. Lagu dalam hati. Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, nama yang merdu, yang mengaruniakan. Lagu dalam hatiku. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Jemaat, sebelum kita menaikkan doa syafaat, mari kita mengingat kembali betapa besarnya kasih Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia yang telah memelihara dan memberkati kehidupan kita setiap hari, setiap jam, setiap detik. Tuhan juga akan mendengar doa setiap umat yang percaya kepadanya. Mari kita siapkan hati kita untuk sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Sungguh-sungguh datang menyerahkan setiap doa kita kepada Tuhan. Mari kita angkat pujian, kasih setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah Kau. Katakan sama-sama, berkat-Mu yang telah kuterima. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu
sungguh-sungguh lagi katakan, siapakah aku ini Tuhan? Jemaat katakan. Aku ini Tuhan, jadi biji matamu. Dengan apa kan ku balas Tuhan selain puji dan sembah. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan Tuhan yang boleh kami nikmati. Kami mengucap syukur Tuhan, kami diangkat dari lembah dosa kepada kerajaan-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ketika kami menyia-nyiakan setiap berkat yang begitu besar tentang keselamatan yang Tuhan berikan kepada kami. Pada kesempatan ini Tuhan, kami mau menyampaikan setiap pergumulan kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berbelas kasihan kepada kami untuk mendengarkan dan mengabulkan setiap permohonan kami ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk setiap jemaat yang ada. Kiranya kami mengucap syukur untuk setiap jemaat yang boleh Tuhan percayakan kepada kami, pada gereja kami ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati setiap jemaat pribadi lepas pribadi. Untuk mereka semakin mengenal Tuhan dan semakin melekat kepada Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Tuhan memilih para jemaat untuk menjadi anak-anak-Mu, Tuhan akan memperlengkapi mereka dengan kemampuan untuk mengenal Engkau lebih dalam lagi. Kami berdoa Tuhan, berkati setiap jemaat yang sedang mengalami permasalahan dalam kehidupannya ya Tuhan. Kami percaya Tuhan tidak akan meninggalkan mereka, tetapi mereka akan Tuhan pelihara dan Tuhan cukupkan. Dan juga Tuhan akan lepaskan dari setiap pergumulan dan permasalahan mereka. Kami berdoa, biarlah dalam pergumulan yang ada, Tuhan menguatkan iman mereka. Tuhan memberikan pengertian kepada mereka, pemahaman untuk mereka semakin melekat kepada Tuhan. Bergantung hidupnya kepada Tuhan dan menyerahkan setiap pergumulan yang ada kepada tangan Tuhan. Dan kami juga berdoa untuk setiap jemaat yang mengalami sakit penyakit. Kami juga mengimani Tuhan. Rencana Tuhan adalah baik bagi kami. Dan ketika kami di dalam sakit penyakit, kiranya Tuhan menguatkan kami untuk kami boleh menghadapi semuanya ini dengan baik dan menyikapinya dengan benar. Sehingga ada kesembuhan yang terjadi dalam hidup kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk para pemimpin gereja. Kiranya Tuhan memberkati pribadi lepas pribadi, dari gembala sidang, para diakon, panitia perancang, dan guru-guru sekolah minggu. Kami mengucap syukur untuk posisi yang Tuhan berikan kepada kami. Dan izinkan kami untuk kami dapat melakukan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami didapati benar di hadapan Tuhan, di dalam kami menjalankan tanggung jawab kami ya Tuhan. Ampuni dosa dan kesalahan kami Tuhan, ketika kami didapati masih melayani Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri dan bukan berfokus kepada Tuhan. Dan perlengkapi kami Tuhan dengan hikmat Tuhan, supaya setiap tugas yang Tuhan berikan kepada kami dapat melakukannya dengan benar. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah pelayanan kami ini boleh mendatangkan jiwa-jiwa baru yang mengenal Engkau, yang bisa dimuridkan oleh kami ya Tuhan, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan Tuhan. Rencana Tuhan di dalam hidup kami
di dalam gereja kami boleh tercapai dengan baik melalui keberadaan kami ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayan-pelayan Tuhan di setiap pos PI dan cabang. Izinkan mereka untuk mereka dapat mengembangkan setiap pos PI dan pelayanan mereka di sana, sehingga banyak jiwa baru yang boleh ditempatkan di sana ya Tuhan. Ampuni pelayanan kami Tuhan, ketika kami tidak didapati sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan baik. Biarlah pos PI dan cabang kami ini dapat berkembang menjadi sarana yang baik bagi Tuhan, bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat yang berulang tahun di minggu mendatang ya Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Aiming, Ibu Deborah Yanti Mulyana, Bapak Jin Jan Kim, Ibu Yanti Siombing, Ibu Tiawan Situmorang, Saudara Lilis Sulaisi, Ibu Felicia Theodora Setiawati, Saudara Brandon Nathanael Susanto. Kiranya pribadi lepas pribadi ini boleh mengucap syukur untuk umur yang boleh Tuhan berikan. Dan mampukan mereka, perlengkapi mereka Tuhan, untuk mereka dapat menjalani setiap waktu yang Tuhan berikan dengan baik untuk memuliakan Tuhan. Cukupkan kehidupan mereka, kebutuhan mereka, sehingga mereka boleh menjalani hidup ini dengan benar dan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan, untuk musyawarah besar GGBI yang ke-12, kami berdoa Tuhan, kiranya Tuhan memberikan hati kepada para pemimpin yang ada di GGBI, dan juga Tuhan akan membukakan hati pikiran untuk setiap pribadi yang hadir di dalam rapat ini, untuk mereka juga boleh memutuskan segala sesuatu yang berfokus kepada Tuhan dan bukan berfokus kepada kepentingan diri sendiri ataupun kelompok. Kami percaya Tuhan, GGBI ini merupakan tempat yang baik bagi Tuhan untuk memulai pekerjaan Tuhan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Dan kami juga percaya Tuhan, Tuhan masih menggunakan GGBI ini sebagai pemimpin yang benar, yang mengarahkan para jemaat baptis yang ada untuk mempekerjakan pekerjaan Tuhan dengan baik dan benar. Kami mengucap syukur untuk GGBI yang boleh Tuhan bentuk dan boleh Tuhan tempatkan di antara kami. Biarlah ini merupakan pekerjaan Tuhan yang boleh dinikmati oleh setiap gereja yang ada ya Tuhan. Berkati setiap pemimpin yang Tuhan pilih, supaya mereka dapat memimpin dengan baik dan benar. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa negara Indonesia ini. Kami tahu Tuhan, keadaan sekarang bukan keadaan yang mudah, tetapi kami yakin dan percaya karena kuasa Tuhan yang kami imani dapat melepaskan bangsa Indonesia ini dari kesulitan-kesulitan yang ada, sehingga bangsa ini boleh menjadi bangsa yang memberkati masyarakatnya, bangsa yang takut akan Tuhan di dalam tindakannya, sehingga semuanya boleh menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, untuk pagi ini kami boleh menyerahkan setiap doa-doa kami ini. Kiranya Tuhan mau mendengarkan setiap doa kami ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan ibadah kami. Bukakan hati pikiran kami untuk kami boleh mengerti dan mendengarkan setiap firman yang ada. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan dan persepuluhan kita. Panggilan memberi diambil dari Amsal 3 ayat 9 sampai 10.
Muliakanlah Tuhan dengan hartamu dan dengan hasil pertama dari segala penghasilanmu, maka lumbung-lumbungmu akan diisi penuh sampai melimpah-limpah dan bejana pemerahanmu akan meluap dengan air buah anggurnya. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik. Sambil memberikan persembahan, mari kita angkat pujian NP 347, sekarang beri syukur. Sekarang beri syukur pada Tuhan Allahmu, sempurna dan luhur, pimpinannya selalu diberikan olehnya, anugerah dan berkah, kita dijaganya selama-lamanya. Diberikan olehnya anugerah dan berkah, kita dijaganya selama-lamanya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita mau berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur atas kasih dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Di hadapan kami ini ada persembahan, kami berikan persembahan ini, kami bawa persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami dan kasih kami kepadamu ya Tuhan. Kuduskanlah dan pakailah persembahan ini untuk kemuliaan namamu dan perluasan pekerjaanmu ya Tuhan. Ajarlah kami untuk tetap setia, untuk tetap bersyukur dan menjadi berkat bagi sesama kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Terima kasih Bu Nia dan Bu Ita. Kita mau buka Alkitab kita. Pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Ya, pembacaan Alkitab kita diambil dari 1 Korintus 13 ayat 13. Di depan sudah ada, mari kita membacanya bersama-sama. 1 Korintus 13 ayat 13, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Sekali lagi ya, 1 Korintus 13 ayat 13, 1, 2, 3. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Demikianlah pembacaan Alkitab kita yang akan mendasari khotbah berjudul Kasih, Motivasi Utama Hidup. Mari kita siapkan hati kita untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian, hanya dekat kasih-Mu Bapa. Hanya dekat kasih-Mu Bapa, jiwaku pun tenteram. Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihatku pun, namun Kau
hanya dekat kasih-Mu Bapa. hanya dekat kasih-Mu Bapa. Jiwaku pun tentram, Engkau menerimaku dengan sepenuhnya. Walau dunia melihat rupa, namun Kau memandangku sampai kedalaman hatiku. Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa. Lebih sungguh-sungguh lagi katakan, Tuhan, inilah yang ku tahu, Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan, inilah yang ku mau, Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memancar senantiasa, supaya kehidupan memancar senantiasa. Kami sungguh berterima kasih kepadamu Tuhan atas segala pujian penyembahan kami pada pagi hari ini, boleh membawa suasana hati dan jiwa kami teduh, tentram, dan bahkan merasakan kasih Tuhan yang luar biasa bekerja dalam hadirat-Mu. Dan dalam suasana yang damai ini, tentram ini Tuhan, kami rindu supaya hati kami boleh diperlengkapi dan juga diisi, disirami dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami supaya tertuju kepada kebenaran yang mengubahkan, mendidik dan memberkati kehidupan kami. Kuduskan kehidupan kami ya Tuhan, dan kami memberi kesempatan dengan luar biasa secara leluasa Roh Kudus bekerja untuk meyakinkan kami dan memberkati setiap hati kami untuk menerima firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Berfirmanlah dalam hidup kami, karena kami percaya tidak ada satu kuasa yang dapat memberikan kelegaan, kekuatan, sukacita, dan juga pengharapan dalam hidup kami selain di dalam kuasa kebaikan dan kasih-Mu. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur dan siap mendalami kebenaran firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin.
Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat pagi. Apa kabar semuanya? Luar biasa, sehat semua? Wah, puji Tuhan ya. Kita sekarang ini sudah ada di fase yang luar biasa. Kenapa saya berkata fase yang luar biasa? Karena kita sudah ada di pertengahan tahun. Ya. Biasanya kalau fase-fase awal di tahun-tahun di tahun baru maksudnya, di awal-awal tahun sungguh masih memberikan gairah semangat yang tinggi dalam hidup kita. Tapi kalau sudah di fase pertengahan biasanya semangat mulai kendor ya. Tapi kalau sudah di akhir tahun semangat naik lagi gitu. Tapi saya percaya kita semua yang hadir pada pagi hari ini maupun yang menyaksikan dari rumah, kita ada dalam suasana gairah yang tinggi dalam melayani Tuhan atau mengasihi Tuhan. Amin. Dan saya yakin juga bahwa segala yang kita lakukan, pekerjaan yang kita kerjakan, aktivitas yang kita gunakan, semua hanya kemuliaan nama Tuhan saja. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita akan coba selidiki sepanjang bulan ini berkaitan dengan tema lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. 1 Korintus pasal 16 ayat 14 ya. Saya mengambil tema ini karena ada satu hal yang sungguh sedikit mengganggu apa yang menjadi pergumulan dari setiap kita sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kalau saudara pahami di era yang sekarang ini begitu melekat dengan aktivitas yang serba padat, betul? Serba sibuk kalau bisa dikatakan demikian. Ditambah dengan kondisi hidup yang serba sukar. Karena memang Alkitab menyatakan demikian, ya. Itulah sebabnya ada banyak orang dalam situasi yang seperti ini, kondisi seperti ini, mudah stres, ya, mudah mengeluh, menderita, dan bahkan tidak dapat mengendalikan diri. Karena memang ini era yang Alkitab bilang semakin hari-hari ini di akhir sebelum Tuhan datang semakin sukar. Ya. Ini era yang sangat luar biasa. Tetapi kalau kita coba lihat di dalam Alkitab, Alkitab menasihatkan kita agar kita di era yang seperti ini harus tetap kuat. Harus tetap tangguh dalam iman kita kepada Tuhan. Karena Alkitab mengajarkan kepada kita, kita dipanggil untuk menjalankan tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, yaitu apa? Ya ini tema bulan ini. Lakukan segala pekerjaan dalam kasih. Karena firman Tuhan berkata demikian di dalam 1 Korintus pasal 16 ayat 14. Memang menarik untuk kita coba lihat satu persatu hal-hal yang baik yang ada di dalam firman Tuhan, ya. Nah, itulah sebabnya tema ini diangkat dengan tujuan supaya setiap kita, anggota jemaat dan para sahabat Bait Lahim boleh merasakan bahwa kasih itu bukan hanya sekedar sesuatu yang kita rasakan atau perasaan yang bekerja di dalam hidup seseorang. Melainkan kasih itu adalah dasar hidup yang harus menjadi motivasi dalam menjalankan setiap tanggung jawab kepada Tuhan. Baik itu dalam keluarga, dalam pekerjaan, dalam membangun kehidupan sesama, maupun dalam komunitas gereja Tuhan. Sehingga dengan kasih kita dapat memuliakan nama Tuhan. Dengan kasih kita dapat melaksanakan semua aktivitas dan pekerjaan kita dengan baik. Jadi ini yang menjadi
landasan kenapa tema pada bulan ini diambil dari bagian itu. Dan tema di dalam kebaktian yang luar biasa ini, di pagi ini, saya mau mulai dengan motivasi utama hidup, yaitu kasih. Ya. Kenapa saya berkata demikian? Karena kalau kita coba pahami dunia sekarang ini, sadar atau tidak, ya, dunia sekarang ini lebih banyak digerakkan oleh gengsi dan ambisi. Lebih banyak digerakkan oleh jabatan, bahkan keuntungan dan uang. Dan lebih dari semua itu, dunia saat ini digerakkan oleh ego pribadi. Ya kan? Sehingga banyak orang kalau kita lihat, ya, baik orang Kristen maupun tidak, dalam memimpin keluarga, bekerja keras, ya, dalam bekerja, termasuk dia datang dan melayani di gereja, tetapi kehilangan satu motivasi yang benar. Apa itu? Kasih. Kehilangan motivasi yang benar, yaitu kasih. Nah, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita untuk melihat kembali kepada kita motivasi kasih kehidupan di dalam hidup kita, yaitu kasih. Itulah sebabnya tadi Stefani sudah membacakan bagi kita dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai ayat 13. Khususnya dalam ayat 13 tadi dibacakan, yang paling besar dari segala sesuatu yang ada di dalam ayat ini yaitu kasih. Ya. Kalau kita coba teliti kenapa Paulus dia mencatatkan bagian ini, padahal di dalam pasal 12 di pasal sebelumnya dia bicara tentang banyak hal berkaitan dengan potensi hidup dari orang-orang yang berada dalam tubuh Kristus. Dan salah satu yang dia gambarkan di dalam bagian itu, yang dia jelaskan secara kuat di dalam pasal 12 ini adalah tentang karunia rohani yang Tuhan berikan kepada setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi rupanya kalau kita melihat di dalam latar belakang penulisan bagian ini, ya, Paulus coba mengingatkan kepada kita bahwa setiap orang yang beriman kepada Kristus atau yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan juru selamat di dalam hidupnya, dia diberikan karunia rohani oleh Tuhan. Dengan tujuan supaya setiap orang yang beriman kepada Kristus, dia dapat menggunakan karunia rohani itu untuk dia dapat mengerjakan segala sesuatu pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan kepadanya. Dengan tujuan supaya melalui karunia rohani ini dia dapat memuliakan nama Tuhan. Tetapi ketika kita coba teliti di dalam bagian ini, rupanya jemaat Korintus tidak seperti yang menjadi harapan yang digambarkan oleh Paulus di dalam pasal 12 ini. Mereka menggunakan karunia rohani dengan sembarangan, dengan tidak berdasarkan kebenaran yang seharusnya menjadi fondasi di dalam hidup mereka yang digerakkan oleh kasih. Ya. Tetapi yang dikerjakan oleh jemaat Korintus adalah karunia rohani dipakai untuk memuaskan ego dan membuat jemaat ini digerogoti dengan penyakit yang luar biasa, yaitu apa? Kesombongan. Sehingga membuat jemaat ini berada dalam persimpangan atau krisis kehidupan yang harusnya tidak ada bagi mereka. Ya. Tetapi ketika saudara lihat di dalam pasal 14, itu diulang oleh Paulus kalau kita lihat tentang karunia-karunia rohani. Ya, diulang oleh Paulus, dijelaskan secara detail di dalam bagian ini, bagaimana menggunakannya, dan dia memberikan seperti tatanan yang baik untuk dikerjakan oleh jemaat Korintus. Tapi kenyataannya
mereka juga gagal dalam menjalankan itu. Itulah sebabnya kalau saudara lihat di dalam bagian ini, Paulus dia menyisihkan di dalam pasal 13 tentang himne kasih. Supaya setiap orang yang beriman kepada Kristus, mereka harus kembali kepada himne ini. Sebagai landasan yang baik atau resep yang tepat untuk bisa menyembuhkan setiap penyakit yang menggerogoti tubuh Kristus di jemaat Korintus. Dan ini mungkin menjadi juga pergumulan kita yang sama, bahwa sekalipun kita memiliki karunia rohani yang baik, dilengkapi dengan pengetahuan yang baik, memiliki potensi yang hebat, tetapi ketika kita kurang dalam kasih, Alkitab bilang itu semua akan menjadi tidak bermanfaat. Itu semua, kata Alkitab, akan menjadi sia-sia. Ya, sekalipun kita memiliki kecakapan yang hebat, kata Alkitab, tanpa kasih semua akan menjadi sia-sia. Makanya di dalam bagian ini Alkitab coba mengajarkan kepada kita, ya, bagaimana kasih sebagai kualitas yang diberikan oleh Tuhan untuk memberikan kekuatan kepada kita dalam menjalani hari-hari kita ke depan. Dan inilah yang kita perlu renungkan pada pagi hari ini untuk menjadi dorongan bagi kita dan kekuatan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Ya, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita coba lihat secara baik apa yang disampaikan oleh Paulus, dia memberikan kurang lebih 3 hal penting yang akan membawa kita untuk memahami tentang kasih yang sesungguhnya. Bagi Paulus, ini adalah fondasi yang penting untuk mendorong motivasi setiap orang dalam dia mengerjakan segala keberadaan hidupnya di dalam Kristus. Makanya kalau kita coba lihat di dalam bagian ini, apa rahasia kasih yang menggerakkan dan membangun kehidupan seseorang sehingga dia tetap berdiri di atas fondasi yang kuat. Kita coba teliti satu persatu di dalam bagian ini. Ada 3 hal yang penting. Yang pertama yang dijelaskan dalam bagian ini, kalau saudara lihat di dalam pasal 13 ayat 1 sampai ayat 3, firman Tuhan berkata begini, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, kata Alkitab, aku sama sekali sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya kepadaku, bagiku. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kalau kita bandingkan dengan 1 Yohanes pasal 4 ayat 16, firman Tuhan berkata begini, kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, kata Alkitab, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jadi hal yang pertama, rahasia kasih yang menggerakkan dan membangun kehidupan seorang sehingga dia tetap berdiri di dalam keyakinannya yang kokoh. Yang pertama ini penting bagi kita. Apa itu? Sumbernya adalah kasih Kristus. Allah adalah kasih, kata Alkitab. Seringkali manusia mencari bukti kasih Allah ketika hidupnya tidak baik-baik saja. Betul? Tapi pun ketika dia ada dalam keadaan yang baik, dia tetap mencari bukti tentang kasih Tuhan. Namun kalau kita lihat di dalam Alkitab, Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa kasih Allah bukan sekedar berkaitan dengan pemberian yang dia berikan kepada kita. Apakah itu berkat,
kesehatan atau segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan kita, bahkan pemenuhan kebutuhan jasmani. Tetapi kalau kita belajar dari Alkitab, Alkitab menyatakan bahwa kasih Allah itu berkaitan dengan dirinya sendiri. Bagian ini menekankan bahwa kasih bukan hanya sekedar sifat orang Kristen atau orang percaya, tetapi kasih itu berasal dari natur Allah sendiri. Allah mengambil inisiatif, kata Alkitab, dan puncak dari kasih yang dia lakukan adalah di atas kayu salib. Makanya kalau saudara lihat di dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 9 sampai 10 menyatakan tentang kasih itu. Bagaimana pengorbanan dia di atas kayu salib. Dan pengorbanan itu menjadi bukti bahwa kasihnya dinyatakan kepada setiap orang. Pengorbanan itu membuktikan kepada kita bahwa dengan kematian di atas kayu salib, Allah dia tinggal di dalam setiap orang. Dengan kematian di atas kayu salib menyatakan bahwa Allah menyempurnakan setiap orang. Dengan kematiannya di atas kayu salib, Alkitab berkata bahwa kasih yang sesungguhnya diberikan kepada mereka yang sungguh-sungguh datang dengan hati yang bertobat kepada Tuhan. Ini yang perlu kita perhatikan baik-baik. Makanya kalau kita coba kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus di dalam ayat 1 sampai ayat 3 dalam 1 Korintus pasal 13, kita menemukan di sini bagaimana Paulus dia coba menerangkan ciri kasih Kristen yang menunjukkan mengapa kasih itu begitu penting dalam segala aktivitas kehidupan dari orang percaya. Kata Alkitab, sekalipun kita dikatakan memiliki kapasitas yang hebat, ya, kita memiliki aktivitas kehidupan yang luar biasa, ya, kita memiliki kecakapan yang mumpuni, pengabdian yang lengkap. Di sini Alkitab bilang, tanpa kasih, perbuatan-perbuatan yang demikian tidak akan berguna. Tidak ada manfaat, tidak ada faedahnya, kata Alkitab. Tanpa kasih semua itu akan menimbulkan keributan dan pertengkaran. Ini yang diingatkan oleh Paulus kepada kita. Makanya saya coba mengaitkan dengan 1 Yohanes pasal 4. Tujuannya supaya kita mengerti bahwa rahasia dari semua ini untuk bisa mendatangkan manfaat, kebergunaan, bahkan dikatakan di dalam bagian ini memiliki tujuan yang baik, ya. Kita harus lihat sumbernya ada di dalam kasih Kristus. Bagaimana dia berkorban bagi kita untuk memperlengkapi kita supaya kita tidak menjadi pribadi yang sia-sia, tetapi membawa keberkatan bagi keluarga, pekerjaan, maupun segala aktivitas yang kita lakukan di mana saja kita berada. Dan ini yang Tuhan inginkan terjadi di dalam hidup kita. Bapa kita mengajarkan kita luar biasa untuk mengasihi. Dia memberikan anaknya menjadi tebusan bagi dunia. Betul? Kalau kita belajar dari Allah Tritunggal, dia kasih anaknya untuk menyelesaikan semua persoalan dunia ini, yaitu dosa. Kalau kita coba lihat tentang anak, anak mengajarkan kita mengasihi dengan memberikan nyawanya dan memberikan perintah kepada kita untuk mengasihi, saling mengasihi. Ini adalah pengorbanan, pengabdian dia untuk membuktikan kepada kita bahwa dia tidak pernah melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Bapanya. Dan Roh Kudus mengajarkan kita untuk saling mengasihi dan mencurahkan kasih Allah di dalam hati kita
supaya kita dapat mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan oleh Tuhan dengan bertanggung jawab pada Tuhan. Ya, jadi memang pelajaran hari ini atau perenungan kita hari ini memberikan pemahaman secara dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen yang beriman, bahwa kasih yang benar itu bersumber dari Dia, dari Kristus yang telah mengasihi hidup kita. Itulah sebabnya, karena Dia adalah sumber kasih, kasih itu tidak abu-abu. Ya, kasih itu tidak relatif, kasih itu tidak suam-suam, kasih itu tidak berat sebelah, kasih itu tidak ada kepentingan pribadi atau kelompok, tetapi kasih itu mulia, dia kuat, sekuat keyakinan iman kita kepada Allah, dan sekokoh Allah memberikan anugerah dalam hidup kita. Kasih itu penuh belas kasihan. Kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Kasih itu mengeratkan dan mempersatukan. Dan kasih itu memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Jadi memang Tuhan mau menolong kita untuk memahami pagi ini. Kasih harus menjadi dasar hidup dan perbuatan kita orang percaya. Baik dalam keluarga, pekerjaan, pelayanan, maupun dalam kita saling mengasihi. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Di dalam ayat 7 dan 8 dalam 1 Yohanes pasal 4, firman Tuhan berkata begini, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi, dia lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi memang ini jawaban yang paling luar biasa yang disediakan oleh Allah bagi kita untuk kita dapat melakukan segala pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada kita. Apapun itu pekerjaannya, fondasinya, motivasinya harus di dalam kasih. Karena dengan demikian ketika kita meletakkan motivasi kasih di dalam hidup kita, semua akan mendatangkan kesukaan, damai sejahtera, dan kebahagiaan. Tidak ada motivasi kasih yang mendatangkan kehidupan yang sukar dalam hidup saudara. Kalaupun itu saudara alami, kasih memberikan damai untuk sanggup mengatasi kesukaran yang saudara alami. Inilah kehebatan di dalam kasih kalau kita lihat apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam hidup kita. Yang kedua, kalau kita lihat rahasia kasih selain sumbernya dari Kristus, kita melihat yang kedua dikatakan di ayat 5 dalam pasal 13, ya, dalam 1 Korintus pasal 13, sebenarnya mulai ayat 4 sampai ayat 7, tapi saya coba menyoroti ayat 5 karena ini sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen dalam membangun hubungan dengan sesama hari lepas hari. Firman Tuhan berkata begini, ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Perhatikan ayat selanjutnya, ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Wah, ini berat. Ya. Berat ayat ini. Hal yang kedua, rahasia kasih yang menggerakkan dan membangun kehidupan seorang untuk dia tetap berdiri di atas dasar iman yang kokoh kepada Kristus. Selain sumbernya adalah kasih Kristus, yang kedua adalah ketekunan mengerjakan kasih itu. Ya. Kasih perlu dikerjakan. Betul? Kasih yang benar, dia butuh ketekunan. Amin. Istilah ini kalau kita coba lihat di dalam Alkitab, ya, ketekunan berarti kita bicara tentang bagaimana bertahan di bawah tekanan. Jadi orang yang tekun, dia sanggup untuk menanggung semua tekanan.
Kalau kita bisa lihat di dalam bagian ini. Ya. Karena ketekunan mengerjakan kasih ialah konsisten untuk terus melakukan tindakan kasih sekalipun tidak ada hasil yang baik. Itulah ketekunan. Ya. Kenapa saya bicara begini? Karena hal ini dilatar belakangi oleh apa yang ditulis oleh Paulus dalam bagian ini. Bagaimana kehidupan jemaat Korintus yang tidak sabar terhadap seorang akan yang lain. Yang berakibatkan pada kehidupan yang sungguh-sungguh menonjolkan diri satu dengan yang lain. Makanya di dalam ayat 5 kalau saudara lihat, Paulus dia menggunakan istilah yang lebih menyentuh hati jemaat Korintus. Agar mereka disadarkan, yaitu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Karena kasih adalah hal yang mulia. Perhatikan dia menggunakan kata teks asli logisomai, logisomahe. Kalau dalam bahasa Yunani dibahasakan seperti itu. Yang berarti menghitung, dia memasukkan ke dalam penghitungan atau menyimpan. Ya. Dan ini berlawanan dengan kata yang lain. Ya. Mengampuni. Jadi tidak menyimpan kesalahan orang berarti tidak mengingat daftar kesalahan dari orang lain. Jadi pada waktu saudara dikatakan di dalam bagian ini menikmati rahasia kasih, ketika saudara tekun mengerjakan apa yang disebut kasih itu di dalam hidup saudara, saudara masuk dalam fase ini. Yang namanya tidak menyimpan kesalahan orang. Berarti saudara tidak mengingat semua daftar kesalahan yang dilakukan oleh orang lain terhadap saudara. Makanya dalam konteks ini kalau saudara lihat, Paulus dia meminta kepada jemaat di Korintus untuk mereka belajar dari kehidupan Yesus yang luar biasa. Kata Alkitab dia tidak menyimpan kesalahan manusia. Ya. Sekalipun manusia itu berdosa, karena Alkitab berkata demikian. Roma pasal 3 ayat 23 berkata demikian, dan pasal 6 ayat 23 berkata demikian. Ya. Semua orang telah berbuat dosa, kehilangan kemuliaan Allah, dan dosa itu adalah maut. Kata Alkitab demikian, ya. Tetapi kalau kita coba lihat di dalam bagian ini, Allah dia tidak mengingat daftar kesalahan itu. Tetapi yang luar biasa yang dikerjakan oleh Kristus dalam bagian ini adalah dia mengorbankan nyawa untuk membebaskan manusia dari dosa. Untuk membebaskan manusia yang dipisahkan oleh dosa. Jadi waktu kita tidak menyimpan kesalahan orang, sebenarnya bahasa lainnya adalah kita menghapus bersih catatan kesalahan itu. Dan tidak lagi memelihara perkara-perkara yang menyakiti orang lain. Ini luar biasa bahasa yang dipakai oleh Paulus untuk mengingatkan kepada kita tentang bagaimana kita mengerjakan kasih dalam hidup kita. Ya, salah satunya ini. Selain semua yang disebutkan di dalam ayat 4 sampai ayat yang ke-7. Ya, kalau saudara lihat dia berkata begini, kasih itu sabar. Dia murah hati, dia tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Dia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan sendiri. Dia tidak pemarah, ya. Bahkan seperti yang sudah kita lihat, tidak menyimpan kesalahan orang lain. Dia tidak bersuka cita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu kasih. Ya. Beda dengan dunia. Dunia tidak begitu. Dunia memperhitungkan semuanya. Dicatat semuanya. Segala kesalahan. Sekalipun ada 100 kebaikan, 1 catatan kesalahan kita. Semua yang 100 ini gugur hanya 1 kesalahan. Betul? Itulah yang disebutkan di dalam bagian ini.
Saya ketika coba melihat bagian ini, mendalami bagian ini, saya bergumul banyak. Karena sepanjang kita masih ada di dunia, godaan, tantangan, dan juga ujian dalam hidup kita selalu ada, dan dia datang tepat pada waktu. Dan ketika coba saya melihat bagian ini, satu hal yang terbesit di dalam pikiran saya adalah tidak menyimpan kesalahan. Itu adalah hidup yang sempurna. Sekalipun ada banyak hal yang dikerjakan dalam hidup seseorang, tapi ketika kita tidak menyimpan kesalahan, kesempurnaan ada di dalam kehidupan orang itu. Karena ingat, kasih itu sempurna. Seperti yang saya bilang tadi, dia tidak abu-abu. Ya, perfect dia. Dan ketika saya coba renungkan dengan keluarga saya perlu banyak belajar dan memperbaiki segala sesuatu untuk ada dalam kesempurnaan ini. Itulah sebabnya kenapa saya tergerak untuk memulai dengan kasih motivasi di dalam hidup orang percaya. Karena dunia mengukur kasih tidak seperti yang diukurkan oleh firman Tuhan dalam kehidupan manusia. Ya. Kadang-kadang begini saudara, di rumah tangga aja ketika kita berantem, ya, siapapun mungkin istri atau suami ketika berantem atau bertengkarlah, mungkin karena hal-hal yang biasanya pertengkaran di rumah tangga itu bukan hal-hal yang luar biasa, hal-hal yang kecil. Ya, kadang-kadang kesalahan yang terjadi 20 tahun, 30 tahun lalu, 15 tahun lalu, tahun kemarin, bulan yang lalu, itu diingat. Betul? Mau dibandingkan dengan kebaikan yang setiap hari dilakukan dan yang baru dilakukan, itu tidak akan pernah terbayangkan dalam hidup. Tidak akan pernah diingat. Betul nggak? Ini perbandingan yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Ingat baik-baik, karena kita masih ada di dunia. Tapi sebagai orang percaya, kata Alkitab, ya, dia menuntut supaya kita membangun kehidupan kita bukan dengan versi dunia, tapi versi di mana Alkitab menjadi fondasi dalam hidup keluarga. Dan ini yang diajarkan kepada kita. Dan biasanya berat untuk dilakukan. Karena banyak orang memulai hubungan dengan kasih, tetapi sedikit yang tekun mengerjakan kasih. Makanya kenapa banyak pernikahan retak, persahabatan hancur, pelayanan melemah, bahkan gereja tercabik-cabik. Bukan karena tidak ada kasih, tapi karena kasih itu tidak dipelihara dan dijaga dengan benar. Benar gak? Ini yang menjadi pergumulan serius kekristenan kita saat ini. Tekun mengerjakan kasih. Tidak mudah. Apalagi kalau hari ini kita sedang menghadapi ekonomi yang sulit, kesehatan yang menurun, pekerjaan yang tidak menentu, dipensiunkan dalam pekerjaan, ya,
anak yang memberontak, pasangan yang mulai dingin, suami istri yang tidak lagi memperhatikan satu dengan yang lain. Semua ini akan membawa kita pada satu fase tidak akan mengerjakan kasih. Tapi firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan berhenti dalam mengerjakan kasih. Karena kasih itu berasal dari Tuhan. Sumber pengharapan kita dan jalan keluar kita hanya dari Tuhan yang bisa memberikan itu dalam hidup kita. Ketika kita mengerjakan kasih, itu berarti kita sedang mempersiapkan diri untuk kita belajar bagaimana kita sungguh-sungguh taat dan setia kepada Tuhan. Dan ini yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Terakhir, firman Tuhan bilang dalam bagian ini. Dalam ayat 8 sampai ayat 13, secara khusus ayat 13 dia berkata begini. Demikian tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Rahasia yang ketiga adalah sumber kasih Kristus yang pertama, kedua tekun mengerjakan kasih, dan yang ketiga adalah perhatikan baik-baik. Kekekalan bukan sementara. Artinya bahwa kasih itu kekal. Dia bukan sementara. Amin. Kalau kasih itu kekal, di sini Paulus bilang begini. Dia coba menunjukkan sebuah hal yang kontras di dalam kehidupan kita. Di mana dunia dia mengajarkan hal-hal yang sementara. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk mengejar hal-hal yang kekal. Sebagai orang percaya kata Alkitab, kita dipanggil untuk membangun hidup kita di atas dasar yang kekal. Bukan sekedar mengejar apa yang sementara. Perhatikan di dalam ayat 8, kasih tidak berkesudahan, itu bicara tentang kekekalan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Coba bayangkan. Tapi kasih dia bilang ini tidak berkesudahan. Panjang dia. Ya. Dari Tuhan mulai memberikan kepada manusia ciptaan pertama sampai manusia berdosa dan Tuhan menyiapkan anugerah keselamatan melalui pribadi Kristus sampai nanti dia datang kembali, kasih itu tetap bekerja. Kasih itu tetap ada. Dia tidak berakhir. Tapi yang menjadi persoalan sekarang adalah banyak orang menghabiskan hidup untuk sesuatu yang bertahan beberapa puluh tahun saja. Untuk bertahan sementara saja. Padahal Allah sedang mempersiapkan kita untuk kehidupan yang kekal. Yaitu kasih. Mengapa Alkitab bilang kasih itu terbesar? Sekali lagi, karena kasih itu adalah sifat Allah. Natur Allah. Dan Allah adalah kasih kata Alkitab. Sebelum dunia diciptakan kasih itu sudah ada. Dunia ini pun kiamat, kasih itu tetap ada. Amin. Makanya penting bagi kita di sini untuk kita pahami kenapa Paulus minta ini untuk menjadi bagian penting dalam kehidupan orang percaya. Supaya kita tidak mengalami yang namanya satu, kebinasaan. Orang kalau dia kehilangan kasih yang kekal, binasa. Ya. Makanya kasih itu panjang. Makanya orang suka bilang begini, ketika menghadapi tantangan, krisis dalam rumah tangga, orang cuma bilang begini, panjangkan sabarmu. Orang suka bilang begitu, ya. Padahal sebenarnya begini, kasihnya harus banyak, luas, ya. Tidak boleh dikecilkan dengan cara hidup kita yang hanya mementingkan diri sendiri. Kalau ada bahasa lain begini, perbesar hatimu. Iya kan? Sebenarnya ini mau mengajarkan kepada kita bahwa
kasih itu harus jauh lebih besar, mau dibandingkan dengan isi dunia ini. Itu harganya. Makanya kasih itu mahal. Dia bernilai di hadapan Tuhan. Amin. Karena kekal. Ya, dia bukan sementara. Hari ini Tuhan mau membawa kita supaya kita boleh mengenakan kasih dan mengimplementasikan kasih dalam hidup kita, supaya kita tidak akan pernah takut dalam menghadapi perjalanan hidup kita sampai kita berjumpa dengan Tuhan muka dengan muka. Amin. Saya mau beritahu begini. Ini ada satu kutipan dari salah satu pengkhotbah terkenal. Dia bilang begini, Tuhan sangat membenci hal-hal yang besar yang tidak digerakkan oleh kasih. Tetapi dia sangat bersuka cita dalam hal-hal kecil yang dilakukan atas dasar kasih. Pendeta baptis menyatakan itu kepada kita. Namanya Warren Wiersbe. Dia pendeta tua, tapi dia punya pemahaman yang dalam tentang kasih. Jadi mari kita lakukan kasih dalam hidup kita. Jangan pernah ditahan, dikerjakan, dipraktekkan, dan dihidupi bersama-sama. Saya mau tutup dengan ini. Firman Tuhan berkata begini, 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, Kau boleh mengajarkan kami tentang kasih, motivasi yang baik dan benar yang harus kami tempatkan di dalam hidup kami. Ini harus menjadi utama dalam hidup kami karena Engkau sumbernya. Menolong supaya melalui kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini kami boleh diajarkan tetapi juga diingatkan, bahkan diperbaiki dalam segala keadaan kami berkaitan dengan kasih-Mu. Kalau saat ini kami kekurangan kasih, tidak mengerjakan kasih, atau bahkan kami mengabaikan kasih-Mu yang luar biasa yang ada di dalam hidup kami, tolong Tuhan perbaiki hidup kami, didiklah kami, ampunkan kehidupan kami. Biarlah kasih boleh menjadi bagian yang penting dalam hidup kami, untuk kami mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan percayakan kepada kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, kuduskan kami semua, berkati dengan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita berdiri bersama-sama. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Ya Yesus, ku berjanji. Biarlah ini menjadi komitmen kita bersama-sama. Janji kita kepada Tuhan. Yesusku berjanji Setia padamu. setia padamu, tetap peganglah hamba Tuhan sahabatku. Tak takut ku berjuang, Takutku berjuang sertamu ya Tuhan. sertamu
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini apapun pergumulan kita, apapun kesulitan hidup kita, tantangan yang sedang kita hadapi, mungkin kita sedang dicobai atau bahkan diuji untuk mengenal seberapa jauh iman kita kepada Kristus. Pernahkah kita berpikir bahwa kasih yang Dia berikan kepada kita kekal dalam hidup kita? Pernahkah kita berpikir bahwa kasih dapat mengubah kehidupan kita? Hari ini Tuhan rindu supaya kita boleh tinggal dan hidup di dalam kasih yang benar. Supaya pergumulan kita, kesulitan kita, mungkin ujian dan pencobaan yang kita alami, kita dapat melewati dengan pertolongan dari Tuhan. Ambil waktu sejenak untuk saudara berdoa. Minta Tuhan supaya Tuhan melengkapi hidup kita sekalian dengan kasih-Nya yang sempurna. Minta Tuhan berkarya melalui kasih-Nya dalam hidup kita. Supaya hati kita dipenuhi dengan kasih-Nya yang indah, yang memberikan ketenangan dalam hidup kita. Sebelum saya berdoa, sampaikan ini kepada Tuhan. Bapa, terima kasih, Engkau Allah kami yang baik. Engkau kasih adanya. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan. Ada kesempatan bagi kami untuk dapat merenungkan kebenaran firman-Mu tentang kasih. Kiranya Tuhan, kasih yang kami dalami, lihat dan renungkan dalam hidup kami, memberi manfaat dalam hidup kami, untuk kami hidupi dan kerjakan dalam hidup kami. Berkati keberadaan kami, keluarga kami, dan bahkan segala aktivitas yang kami lakukan. Biarlah kami boleh mengerjakan segala sesuatu dengan kasih-Mu, sehingga semua yang kami lakukan boleh mendatangkan keberkatan, kebahagiaan, dan teristimewa boleh memuliakan nama-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan kasih-Mu. Terima kasih banyak Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Berkati hubungan suami istri, anak dan orang tua. Dan bahkan hubungan dengan sesama. Dan bahkan kami rindu Tuhan, sekalipun kami dibenci, biarlah kami tetap menunjukkan bahwa kami mengasihi mereka yang membenci kami. Kalaupun kami membenci, Tuhan bereskan dalam hati kami, supaya kasih-Mu melekat erat dan memberikan pengalaman yang indah untuk kami berdiri di atas kehidupan kasih yang kuat kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Kami akan berpisah di tempat ini, pimpin dan sertai hidup kami. Dan biarlah ketika kami masuk ke kelas-kelas sekolah minggu, dan mungkin ada di antara kami yang pulang, tangan kasih-Mu yang penuh kemurahan, penuh kasih menyertai dan memberkati kami sekalian. Jemaat yang terkasih, angkat tanganmu, terimalah berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dan juga pertolongan dalam Yesus Kristus
kekuatan, dan sumber sukacita di dalam Allah Roh Kudus senantiasa melengkapi kami dan memberkati kami untuk menjalani hari-hari kami dari sekarang sampai Engkau datang pada kali kedua. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Amin. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.